Wali Songo 9 wali bisa Islamkan seluruh Jawa. Para nabi itu berdakwah, Pak. Dakwah itu nggak harus punya murid banyak, nggak harus pengajian. Nabi pernah menceritakan an nabiyyin ma'ahu rahtun wan nabi ma'ahu thalatha wan nabi ma'ahu ithnan wan nabi ma'ahu wahid wan nabi laysa ma'ahad. Nabi menceritakan nanti di hari kiamat itu ada nabi banyak bawa kelompok, ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Ada cuma 3 orang yang nurut, ada cuma 2 orang, ada 1, ada yang nggak ada yang nurut. Apakah gagal? Nggak ada ceritanya dakwah gagal. Semenjak kamu berdakwah karena Allah ikhlas, nggak gagal walaupun nggak ada yang nurut. Gagal itu kalau kamu tidak berdakwah. Jadi jangan Anda menganggap bahwa kalau banyak pengikutnya paling afdol. Enggak. Nabi kadang-kadang nggak punya pengikut kok. Nabi itu utusan Allah itu dengan mukjizatnya. Karena itu tetap berdakwah. Ada hadir Ustadz. Sulit seperti apa? Tunggu orang yang jangan sampai lari ke obat-obat terlarang ini tadi. Nggak tunggu murid banyak kalau berdakwah, 1 yang diajari. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku, kata Nabi, mengajak ke jalan Allah, dan juga orang yang mengikuti aku, mengikuti Nabi itu juga berdakwah ilallah. Cuma ikhlas. Kita ini berdakwah kan kalau tunggu ada undangan, saudara. Dijemput sama mobil ber-AC, pulang kantong penuh, bawa berkat lagi. Bukan itu nilai dakwah. Keikhlasan kamu, ketulusan kamu. Insya Allah. Anda lihat ini ulama-ulama dahulu bagaimana tulus ikhlasnya, saudara. Dakwahnya menyebar, padahal saat itu nggak ada medsos, nggak ada internet. Anda baca Ratibul Haddad di mana-mana walaupun di gunung. Apakah Ratibul Haddad pernah datang ke gunung itu? Ketulusan, saudara. Ketulusan, saudara. Anda baca Maulid Syamtud Durar, emangnya Habib Ali pernah datang ke ente? Pernah ngadakan di Pasuruan? Anak kecil-kecil banyak yang ngapal. Ketulusan, saudara. Ribuan tahun bagaimana Imam Bukhari mengumpulkan hadis sampai sekarang dibaca. Bagaimana Imam Syafi'i ilmunya sampai sekarang dipelajari. Kitab-kitab dahulu semuanya, bagaimana mereka semuanya. Ketulusan, saudara. Wali Songo 9 wali bisa Islamkan seluruh Jawa. 9. Ini 9 juta kadang-kadang nggak bisa ngislamkan. 9 wali. Ketulusan, saudara. Anda bisa bayangkan bagaimana transportasi saat itu. Bagaimana menuju satu daerah ke daerah melewati hutan. Nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil, nggak ada kereta, nggak ada pesawat, tapi dakwahnya menyebar kemana-mana. Apa yang membuat begitu? Al-ikhlas, ketulusan yang membuat sukses, saudara. Kan itu kalau berdakwah yang tulus. Kita ini belum berdakwah sudah nggak tulus. Fotonya dipajang kemana-mana, ditulisi lagi al-imam. Imam musola ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah, karena itu ayo koreksi. Sudahkah kita melaksanakan ibadah yang paling mengangkat derajat ini? Saudara, dengarkan baik-baik. Di dalam berdakwah itu bukan
hanya dakwah dengan lisan. Ya, lisan dengan omongan ini termasuk bagian dakwah. Tapi dakwah itu bukan hanya dengan lisan saja. Ada dakwah bil kalam, ada dakwah bil aglam, ada juga dakwah bil hal, dakwah bil magal, dakwah bil fi'al, dakwah bil hal. Tahukah Anda orang dahulu dalam berdakwah omongannya sedikit? Ada yang punya kalian sambil mencatat, itu pun mencatat, ya Allah, itu bisa bayangin, ini sekarang ini dicetak sama mesin Pak, sehari bisa ribuan. Kalau dulu nggak begini, dicatat. Nanti bisa bayangkan nyatat kitab ini perlu berapa waktu? Jadi satu bulan. Nah, kalau 1 tahun cuma 12. Tapi kok bisa mencetak banyak ulama? Ketulusan, ya akhi. Ketulusan. Ini Quran ya. Ini dicetak banyak ini sekarang, alhamdulillah. Dulu tulisan Pak. Ini di masjid ini mungkin ada 500 Quran, cuma yang baca seket paling. Ini Quran rusak dengan sendirinya Pak, bukan karena banyak dibaca. Jadi pajangan Qurannya. Masya Allah. Kenapa umat dahulu menerima? Ketulusan. Yang nyatet tulus, yang ngajar tulus, yang belajar tuh tulus. Kalau sekarang kan yang nyatet cari duit, cari fulus, yang ngajar cari fulus, belajar untuk cari fulus.